Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juala kita telah dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pulau Punjung, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 01 Pulau Punjung. Baiklah, adapun acara kita hari ini adalah diseminasi budaya positif oleh salah seorang calon guru penggerak dari SDN 01 Pulau Punjung, yaitu Ibu Yulvita Diana. Adapun struktur acara pada hari ini adalah yang pertama protokol yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah, keempat diseminasi oleh guru penggerak, calon guru penggerak, 5 penutup. Baiklah, demi lancarnya acara kita hari ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Kita masuk ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Haslinda. Dipersilakan. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin duduk, silakan duduk. Kita masuk ke acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pulau Punjung. Kepada Ibu Ance Yudisa Fitri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan kita ini. Dan tak lupa salawat beriringan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari tidak tahu apa-apa
menjadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 01 Pulau Punjung. Untuk acara kita hari ini adalah diseminasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bu Yulvita Diana, yang mana nanti mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita terapkan pada sekolah yang kita cintai ini. Harapan saya selanjutnya adalah mudah-mudahan acara kita hari ini lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti acara ini dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Yulvita Diana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pagi hari ini. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya mudah-mudahan bisa diterapkan di SD kita ini. Selawat berita salam tak lupa kita kirimkan ke Nabi besar junjungannya kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 01 Pulau Punjung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 01 Pulau Punjung. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan budaya positif. Budaya positif. Yang mana saya adalah Yulvita Diana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Damastraya, Provinsi Sumatera Barat. Next ya. Di sini mungkin kita sudah tahu ya Bapak Ibu semuanya apa yang dimaksud dengan budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar yang dimana disampaikan oleh Stephen R. Covey, Principal Center Leadership tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Maksudnya di sini adalah bila kita ingin menerapkan budaya positif, tidak mungkin langsung bisa, tapi terapkanlah dengan cara perlahan-lahan. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma tersebut bisa kita lakukan dengan dasar pemikiran, gitu, stimulus respon atau rangsangan dan tanggapan, di mana ada teori kontrol. Ada di sini stimulus respon, teori kontrol. Yang mana ini bisa kita lihat stimulus responnya seperti realitasnya atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya itu kebutuhan kita itu berbeda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Akan tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Lanjut. Nah, ini dia budaya positif. Yang mana artinya kita lihat di sini, budaya adalah kebiasaan, sementara positif adalah kebaikan. Jadi budaya positif itu berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, kenapa kita harus ada budaya positif kita di sekolah? Tahu Bapak Ibu, kenapa? Apakah kita harus menerapkannya? Nah, di sini kita bisa lihat, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka pendukungnya adalah suasana yang positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Jadi tujuan dari budaya positif itu ke sana ya Bapak Ibu ya. Lanjut, pertanyaan pemantik. Ini lagi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu hukuman ya. Nah, budaya positifnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi instrik bukan ekstrinsik. Lanjut. Disiplin positif, Bapak Pendidikan kita mengatakan, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nih, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan kondisi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman, atau tanpa ada hukuman. Itu yang dimaksud dengan penerapan disiplin positif. Mungkin selama ini Bu ya, kita mungkin banyak melakukannya hukuman, memberi hukuman kepada anak, kemudian untuk melakukan sesuatu anak diberi hadiah. Tetapi kalau disiplin positifnya adalah bagaimana cara menerapkannya dengan budaya yang baik, yang mana nanti anak-anak itu bisa bertanggung jawab dan tahu dengan apa yang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian disiplin positif akan melahirkan, nah ini dia, nilai-nilai kebajikan yang dilahirkan oleh disiplin positif. Positif perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain? Benar tidak Ibu? Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain? Contohnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya kan motivasi perilaku manusia tuh, nanti pada awak biku karena tegur, pada awak biku karena hukuman, bagusnya kita mentaati peraturan gitu. Yang kedua, ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan. Berarti maksudnya di sini kita melakukan sesuatu tuh ingin dapat pujian. Nyolah patuh, dia sudah mulai baik, tapi itu hanya ingin dapat pujian. Kemudian ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan.
Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Di sini kita sebagai manusia kita membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini ada nih bolong-bolong nih, boleh dibantu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kebutuhan dasar kita ya. Kira-kira yang nomor 1 itu apa? Kebutuhan dasar kita ya. Kira-kira yang nomor 1 itu apa kebutuhan kita? Siapa yang bisa, Bapak Ibu? Apa Ibu? Apa? Dia ada A, B, R, A, H, N, H, D, U. Kira-kira apa itu? Apa? Itu artinya yang pertama tuh kita butuh bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, yang pertama kebutuhan kita bertahan hidup. Yang kedua kira-kira apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang, benar sekali. Yang ketiga? Belum tepat. Penguasaan, benar. Yang keempat apa kira-kira? Kesenangan. Yang kelima? Kebebasan, benar sekali. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tuh yang harus kita penuhi, yang harus kita miliki di diri kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini dia, betul tidak? Betul. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, kita nih ya, pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Stop dulu ya. Kira-kira kita berada di mana saat ini? Bapak Ibu, kira-kira kita berada di mana saat ini? 3, teman. Yang lain? Ibu yang lain? Pemantau. Terus? Yang paling banyak kita lakukan saat ini kita sebagai apa kira-kira? 1, pemberi hukuman. Seperti belajarnya salah. Masih juga menjawabkan seperti itu ya, memberi hukuman ya. Atau hukum nanti 4 kali lapangan lari. Sebenarnya kita sebagai guru sebaiknya sebagai apa yang bagus? Manajer. Kenapa? Ya. Kenapa kita sebagai manajer? Kita lihat di sini ya. Nah, posisi kontrol menghukum artinya di sini apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mereka atau alat bisa menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di mana ciri penghukum? Ini ciri-ciri kita yang menghukum ya. Biasanya bagaimana nada suara kita? Nah, mungkin lembut ya. Pasti tinggi, nada tinggi. Kemudian ekspresi tubuh, bagaimana mata pasti melotot. Kemudian jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itulah posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah. Seperti apa lagi nih? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Ciri-cirinya bagaimana? Nada suara melas atau sedih, basah atau merapat pada anak atau lesu. Apa contohnya Bapak Ibu sini? Tunggu ya. Kira-kira apa contohnya nih di posisi penghukum nih? Ya, apa contohnya Bapak Ibu? Ya, di sininya ke sini. Orang tuh dengan merasa bersalah dia kita buat, tapi dengan gaya kita tuh lembut, tapi anak tuh merasa bersalah gitu. Kira-kira apa, seperti apa yang biasa kita lakukan, apa sebaiknya? Ya, maksudnya contohnya yang posisi merasa bersalahnya seperti apa tindakan kita, seperti apa contoh kalimat-kalimat kita gitu.
Berarti dengan segitiga restitusi gitu. Nah, kalau dengan segitiga restitusi itu kan kita udah merangkul. Kalau segitiga restitusi ini nanti ada ya Bu Yosi ya ke bawahnya. Lanjut. Ini lagi posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, bagaimana guru di sini memposisikan dirinya? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif atau mengajak ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif ini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, itu yang positifnya ya. Kemudian kalau negatifnya bagaimana? Dia kan ada hubungan ini positif, ada negatif. Kalau terlalu dekat betul kita sama anak, berarti kita dibawa lalu ya. Jadi jangan terlalu dekat sekali, itu yang dimaksud dengan posisi. Lanjut, posisi kontrol pemantau. Ini lagi, tadi yang teman, yang berikutnya pemantau. Di mana pemantau ini artinya mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kira-kira selama ini kita posisi pemantau tidak? Dimana kita pada saat jadi posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh pun normal ya, formal gitu. Seperti apa itu posisi pemantau? Contohnya apa? Coba tulis gimana tulis posisi pemantau ya, silakan. Contohnya ya. Kemarin kan sudah Ibu bilang jangan seperti ini, tapi kok kamu lakukan lagi? Berarti kan kita pantau itu Kita pantau yang ya. dilakukan kemarin. Berarti kita memberi arahan kepada anak untuk jangan berbuat lagi, kemudian suara kita datar, tubuh kita biasa saja gitu ya. Lanjut, posisi manajer. Nah, disinilah sebaiknya kita sebagai seorang guru, posisi kita berada di sini ya, yang sebaiknya. Yang mana pada posisi manajer ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilakan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya atau mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya sendiri. Nah, posisi manajer telah memiliki keterampilan di teman maupun pemantau. Kemudian dengan demikian bisa sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Cirinya bagaimana? Berarti posisi sebagai teman, sebagai pemantau itu sudah mengarah kepada, udah mendekati kepada manajer, udah bagus ya. Nah, lebih bagusnya posisi guru itu memang posisi pada posisi manajer, dimana pada posisi ini nada suara kita halus, bahasa tubuh kita tidak kaku, kemudian kita mendekat kepada murid. Jadi tidak ada lagi suara-suara yang keras, hadik-hadikan, tunjuk-tunjukkan, tidak ada. Jadi kita telah merangkul, berdiskusi, berdialog, bagaimana pemecahan masalah, apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana nanti anak tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memperbaikinya. Oke. Posisi terakhir menyadari ada guru berbuat sesuatu dengan murid. Ini dia ya Bu yang harus kita perbuat ya Bu ya. Mempersilakan murid bertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kan berarti sebelum kita manajer itu harus punya kita harus punya posisi pemantau, jelas bisa, teman juga ya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bu Widya, lanjut Bu Widya.
Nah, sampai di posisi 5 kontrol tadi, apa ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah bisa dimengerti? Bisa dilanjutkan? Berarti kita posisi kita tuh kan ada 5 tadi. Yang pertama apa? Nah, penghukum, Pembuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Tapi sebagai guru sebaiknya kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Bisa kita lanjut materi berikutnya ya. Keyakinan kelas. Nih, saya rasa semua guru di kelas ini sudah melakukan keyakinan kelas ya. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya di sini Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas ini sebaiknya berbeda tidak dengan peraturan? Berbeda tidak? Kalau peraturan siapa yang buat? Kita ya, pemangku kebijakan. Kalau keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas, kita bersama murid melakukannya. Dengan demikian, apa yang kita sepakati jangan terlalu banyak betul sehingga nanti mereka susah untuk mengingatnya. Buatlah keyakinan kelas ini yang benar-benar nanti bisa mereka lakukan, mereka jalani, karena yang membuat tuh kita bersama, mereka otomatis mereka bertanggung jawab apa yang telah menjadi keyakinan kelas kita masing-masing. Bisa paham Bu Er? Bisa dilanjut? Nah, ini dia contoh keyakinan kelas. Lanjut. Kita ini juga ada video pembuatan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini dia. Geser ke bawah dulu Bu Ilya, bisa ditutup ininya enggak Bu Ilya? Kok ke atas lagi? Oke ya. Nih, apakah perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Di sini, contoh di sini ya. Nah, selalu kembali. Ini dia contohnya. Udah dari situ ya. Harusnya ini ditutup tadi Mbak Ibu. Oke, perbedaan peraturan dan keyakinan. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya, bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, tenggang rasa, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin, dilarang melakukan kekerasan, kasih sayang, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, tertib, gunakan masker, kesehatan. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan di sini dia Bu ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti mengajak kita bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum berpelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas kita keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba tadi, kesehatan, bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Tunggu
duduk dulu Bu ya. Kalau Dewi. Nah, di situ kan bisa dapat kita bedain ya, ibu-ibu semuanya. Yang peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kan peraturan. Nah, kalau kita bikin di keyakinan kelas, bertanggung jawablah. Berarti kalau kembalikan buku berarti anak-anak bukan kembalikan buku saja. Kalau dia sudah bertanggung jawab berarti banyak nilai yang harus dia lakukan. Mengumpulkan tugas tepat waktu atau mengerjakan tugas. Pokoknya nilai kebajikan yang akan kita tanamkan di keyakinan kelas kita tersebut. Oke, Bapak Ibu lanjut. Nih. Ini lagi di sini ada tindakan guru, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya tutup aja ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah. Cukup ya. Nah, kalau nampak apinya. Nah, nih saya mau tanya sama ibuku dulu ya. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Wasuruh anak tuh mencatat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya saya tidak akan kamu nanti tolong dicatat ya, karena kamu terlambat. Ambil bukumu, catat 100 kali kalimat ini. Saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Hukuman. Yang kedua lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Mengganti tugas teman yang telah dicoret-coret diganti apa? Konsekuensi. Kemudian bersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nih misalnya kita pada saat belajar tersenggol air kemudian tumpah, kita bersihkan lagi. Konsekuensi apa tanggung jawab? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Maksudnya murid itu kita suruh jangan pakai sepatu seharian di sekolah ini karena kamu tidak memakai sepatu sesuai peraturan. Misalnya dia pakai sepatu putih, itu apa hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Kita nanti. Kemudian konsekuensi hukuman yang disuruh ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Yang next berikutnya, bukan yang ini, slide berikutnya. Nah ini dia. Kita lihat ya. Nih, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat itu hukuman. Hukuman ya berarti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masih hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman juga. Mengganti kertas teman yang dicoret tadi, baru konsekuensi. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, itu hukuman ya, karena dia tidak pakai baju. Kan kita peraturan, berarti kan peraturan di sekolah kan. Kemudian mengelilingi lapangan basket, itu konsekuensi karena terlambat dalam pembelajaran PJOK. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini baru kita perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu, suatu yang menyakitkan harus terjadi, itu ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau kita memberikan hukuman, misalnya
Tidak boleh pakai sepatu do seharian karena kamu tidak pakai sepatu sesuai aturan sekolah. Berarti kan lama teringat ya Pak tuh sudah membiarkan saya 1 hari tidak pakai sepatu. Itu kan hukuman mental ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan, kalau hukuman itu bersifat paksaan harus melakukan. Kemudian kalau dia konsekuensi, ada namanya stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau dia konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep dirinya yang buruk, sementara di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu ya Bu ya, beda hukuman dan konsekuensi. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan apa lebih bagus, kita menerapkan konsekuensi. Kalau hukuman ini dia faktornya, kalau konsekuensi ini dia yang terjadi. Next. Nah ini dia. Ada namanya identitas gagal, identitas sukses. Nah ini yang dia tadi yang dimaksud Bu Yosi tadi Bu Yosi ya. Ada dia sini hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ternyata ada lagi yang lebih bagus daripada konsekuensi. Apa maksudnya seperti ini? Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Ada pilihannya. Lanjut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu terasa sampai lambung hilangnya ya. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak-anak untuk jangka pendek sudah hilang. Nah kalau restitusinya, korban mendapat ganti, maksudnya ada solusinya yang kita carikan. Anak akan tersakiti kalau hukuman, kemudian anak dibuat tidak nyaman. Sementara restitusi, masalah terpecahkan. Jadi ada solusi masalah yang dicarikan ke anak. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian masih restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman ya, karena anak itu takut, makanya dia akan berjalan. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau dia restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu yang restitusinya. Lanjut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu hukuman ya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah titik-titik, kamu harus tegas ya, kamu harus titik-titik, itu peraturan. Sementara untuk konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kemudian terima kasih, ada di sana terima kasihnya ya. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, murid anak menghormati peraturan, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu ya Bapak Ibunya perbedaan antara hukuman, kemudian di sini ada identitas gagal, itu hukuman, sementara identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi.
restitusi. Sebenarnya yang bagus sekali ini karena identitas susahnya kalau sudah konsekuensi kita sudah sukses juga ya. Tapi lebih bagusnya kita memakai restitusi. Oke, lanjut. Nah, ini lagi 5 posisi kontrol tadi. Ini sudah tadi ya, 5 posisi kontrol sudah ya, lanjut ya. Nah, ini dia. Ini ada pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa itu? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini kan siapa yang mengatakan ya. Kemudian apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Yang mau ditanyakan di sini, posisi apa yang terdapat? Posisi kontrol apa yang terdapat di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita sebagai posisi apa kita di sana? Hukuman. Bubul bagaimana Bubul? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ada 2 ya, hukuman, membuat rasa bersalah. Kita terima dulu. Kemudian 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu berarti salah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Kamu tuh tidak pernah benar ya melakukan membuat tugas, nggak pernah benar. Kira-kira posisi kontrol apa kita di sana? Masih membuat rasa bersalah juga. Membuat rasa bersalah, pemantau. Kita terima ya Bu ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu nak. Ayo nak, lakukan demi Bapak Ibu. Teman, ada lagi? Ada? Teman, oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer atau pemantau atau teman? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Posisi apa kita di sana? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Pembuat bersalah atau pemantau? Kita lihat ya, next. Nah, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita telah membuat sebagai penghukum kita kata rasa membuat rasa bersalah pada anak. Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita pada posisi penghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Berarti itu kita teman kan. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kan pantau kan. Berarti itu kita pada posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kita penghukum. Inilah contoh-contoh pertanyaannya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Next. Nah, ini dia restitusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi tadi ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kemudian mereka dan dapat membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ingin menjadi. Maksudnya di sini ya, seperti apa yang mereka inginkan menjadi apa atau tujuan mulia. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi ya. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan untuk merusak hubungan. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat itu restitusi menentukan untuk melihat ke dalam dirinya. Kelima,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Restitusi itu ada 3 cara ya. Maksudnya di sini ada untuk melakukan mencari solusi itu ada 3 langkah, maka dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang mana pertama kali itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Agak geser sedikit Bu ya. Nah, apa pula nih masuk di sini ya Bu? Nah, inilah posisi manajer di sini ya, kita dapat posisi manajer. Misalnya kita menyelesaikan masalah, pertama kan kita ajak anak, kemudian apa yang kita lakukan pertama? Menstabilkan identitas, yaitu dengan bertanya, apa yang kamu lakukan hari ini nak? Kemudian kita bilang sama dia, nak, berbuat salah itu wajar ya, manusiawi, karena setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Yang penting apa? Kita harus belajar atau kita harus memperbaiki diri dari kesalahan kita tersebut. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitasnya. Bukan wajarnya salah, menjawab juga lagi bukan seperti itu. Tapi kita yakinkan anak tersebut berbuat salah itu manusiawi ya. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Yang penting kita harus bisa merubah atau memperbaiki diri atau mengambil sesuatu dari kesalahan kita. Nah, setelah itu kita lakukan, lanjut kita ke validasi tindakan yang salahnya. Nah, tentu kita ingin tahu dari menstabilitaskan identitas, dari apa yang anak lakukan, kita validasi dia. Kamu punya alasan kan melakukan hal tersebut? Kita tanya apa alasannya? Karena dia sampai berbuat sebegitu. Tentu kita. Nah, setelah kita tahu alasannya, kemudian baru kita cari lagi menanyakan keyakinan kelas kita. Nah, di sini di keyakinan kelas nih, kita tanya, apakah perbuatan yang Anda lakukan tadi, nak, termasuk salah satu keyakinan kelas kita atau bukan? Atau kita review lagi dia, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita berbuat? Kalau dia bilang masih, kemudian kita tanya lagi, perbuatan kamu tersebut itu melanggar atau sudah masuk ke keyakinan kelas kita? Berarti kan tentu melanggar keyakinan kelas. Dari di sini baru kita cari solusinya bersama. Apa sih? Atau kita tanya dulu ke dia, bagaimana nanti solusinya dengan perbuatan salah kamu ini? Apa nanti yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Inilah gunanya segitiga restitusi. Dimana dengan segitiga restitusi ini kita akan membuat anak itu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini dia kan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi itu sudah saya terangkan tadi. Lanjut aja lagi. Nah, ini dia contoh-contoh kalimatnya ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bilang, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh-contoh kalimatnya. Atau Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan di menstabilitaskan identitas anak. Inilah pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa, salah satunya yang bisa kita terapkan. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah tadi, kan boleh kita gunakan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu yang validasi tindakan salah. Nah, menanyakan keyakinan ini,
apakah yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itu menanyakan keyakinan, salah satu kalimat untuk menanyakan keyakinan kelasnya ya. Lanjut. Ini ada, nggak usah terus. Nah, berarti sudah sampai di sini. Berarti terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi, di mana kita di sini sebagai manajer, dan juga saya juga berharap nantinya ke depannya kita bisa menerapkan ini, budaya positif ini di SD 01 Pulau Punjung ini, dan kita sebagai guru bisa menjadi manajer dan di posisi kontrol manajer ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yulvita Diana, CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yulvita Diana tentang budaya positif dapat kita terapkan di SDN 01 Pulau Punjung ini, sehingga tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Demikianlah acara kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara, jika ada salah satu janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.